Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita belajar pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita mempelajari pendudukan Jepang di Indonesia, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi ini. Pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang Jepang menjadi negara imperialis. Yang kedua, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia yang masih dapat dirasakan sampai saat sekarang ini. Baik, langsung saja. Apa yang kalian ketahui tentang Jepang? Ya, bagian pertama bisa kita lihat pembahasannya adalah modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Itu yang harus kita ketahui di awal adalah restorasi Meiji, awal modernisasi Jepang. Sejak 1639, Shogun Tokugawa menjalankan politik sakukaku atau politik isolasi. Terjadi persaingan antara shogun dengan daimyo, tuan tanah yang semakin ketat. Pada tanggal 31 Maret 1854, Commodore Matthew C. Perry datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa 1854. Lalu Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji di berbagai bidang seperti militer, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Adapun doktrin Hakko Aishu tersebut adalah ajaran Shinto, merupakan membuat Jepang tumbuh menjadi negara modern yang berambisi untuk menguasai negara-negara lain. Jepang muncul menjadi negara imperialis baru di dunia. Beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperiumnya adalah sebagai berikut. Pertama, Perang Sino-Jepang pertama 1894 sampai 1895. Perang Rusia-Jepang 904 sampai 905. Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina 1941. Lalu Jepang membentuk Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada September 1940. Jepang menyerahkan Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Lalu bagian kedua, kedatangan Jepang di Indonesia. Pertama, kenapa? Karena Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ya, bisa kita lihat dari gambar di sini. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisikan penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Lalu upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia adalah Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, mengizinkan bangsa Indonesia mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera putih. Lalu Jepang mengganti nama jalan, gedung dengan nama bahasa Jepang. Lalu Jepang membentuk gerakan 3A. Lalu bagian ketiganya dampaknya adalah di bidang politik, bisa kita rasakan membagikan wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan, mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. Lalu membentuk Badan Pertimbangan Pusat Chosangin itu pada tanggal 1 Agustus 1943. Lalu membentuk Putra Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai. Tujuannya adalah memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Lalu mengganti MIAI Majelis Islam ala Indonesia menjadi Masyumi pada waktu itu 1943.
membentuk Jawa Hakokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944. Di bidang ekonomi, membentuk KUMIAI, yaitu Koperasi Pertanian. Bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Lalu SDA Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Di bidang militer, ya bisa kita lihat menugaskan polisi rahasia dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Lalu yang keduanya adalah membentuk berbagai organisasi militer dan semi militer, diantaranya adalah PETA, Gyogun, Sene dan Kebodan Barisan Pelopor, Pujinkai, Gakukotai, dan Heiho. Keempat, perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang secara kooperatif, ya. Perjuangan secara kooperatif adalah dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang didukung oleh lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga ini mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Melalui putra, misalnya Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Mas Mansur membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekad kuat dari pemerintah kolonial Belanda. Lalu yang kedua itu cara dengan gerakan bawah tanah, yaitu ada tokoh-tokohnya dan berdasarkan kelompok-kelompoknya. Ada kelompok Sukarni, Ahmad Subarjo, tokoh pemuda. Lalu perlawanan bersenjata, ya, penolakan santri-santri Pondok Pesantren Sukamanah Singaparna pimpinan Ki Haji Zainal Mustafa untuk melakukan sikere. Lalu perlawanan senjata di Indramayu pada bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi dipaksa atau rumusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Lalu di bawah pimpinan seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang Cut Pileng. Ya, lalu perlawanan PETA berlangsung di kota Blitar 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Bagian kelimanya adalah perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang, yaitu adanya janji dari Jepang untuk membentuk namanya Badan BPUPKI. Itu apa? Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu dibentuk PPKI setelah BPUPKI dibubarkan, lalu dibentuk PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Lalu terjadilah proklamasi. Baik, materi untuk pendudukan Jepang di Indonesia hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah satu dampak positif terjadinya perlawanan terhadap Jepang itu bisa kita lihat dengan gerakan pemuda hari ini, yaitu membuat bentuk sebuah pernyataan kebijakan dari pemerintah yang merupakan sangat amat disayangkan, ya, kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang Omnibus Law itu, sehingga menuai reaksi dari pemerintah dan juga dari rakyat yang sangat luar biasa, dengan salah satunya dengan demo besar-besaran atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi salah satunya adalah membuat agenda perubahan terhadap bangsa ini. Bisa kita lihat pada demo yang baru-baru ini, ya, demo tentang undang-undang Omnibus Law. Lalu bisa kita lihat juga agenda reformasi yang bisa kita lihat banyak tokoh masyarakat, kaum pelajar, tokoh masyarakat, yang mahasiswa, ya, yang berhasil menduduki DPR. Karena apa? Ingin merubah tatanan negara ini menjadi reformasi. Agenda reformasi itu ada 6 karena tuntutannya adalah tidak lain tidak bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depannya untuk lebih baik lagi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.